Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan ruang lingkup akidah Islam. Jadi harap teman-teman bisa menyimak dan mencatat hal-hal yang sekiranya penting untuk dicatat. Kita mulai pada prinsip akidah Islam. Dalam hal ini, akidah Islam mempunyai prinsip kekhususan yang menjadi pijakan dalam akidahnya, dalam akidah Islamnya. Yang pertama, akidah Islam dibangun atas pertimbangan akal. Jadi dalam hal ini segala akidah Islam itu pasti bisa dijangkau oleh rasio akal manusia panca indera. Walaupun dalam hal ini tidak ada beberapa akidah Islam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, akan tapi masih bisa dilogikakan oleh akal. Sebagai contoh, ketika ada permulaan, pasti akal akan mengetahui bahwa akan ada akhir. Berarti dunia ini pasti akan ada hari kiamat atau hari akhir, karena dunia tidak akan selamanya. Suatu yang ada itu tidak akan ada selamanya kecuali sang pencipta. Itu kan bisa dilogikakan dengan rasio. Kemudian akidah sesuai dengan fitrah manusia. Dalam hal ini, fitrah manusia adalah memiliki naluri beragama, karena dalam hal ini manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, serta membutuhkan terhadap sesuatu yang lain, sehingga dalam hal ini akidah Islam hadir untuk memberi pemenuhan terhadap naluri beragama yang ada pada diri manusia, membina untuk mendapatkan kebenaran akan adanya pencipta yang maha kuasa, di mana semua makhluk yang ada keberadaannya sendiri tidak bergantung pada siapapun. Jadi dalam hal ini manusia diberi pemahaman tentang adanya sang pencipta yang tidak tergantung pada siapapun. Karena apa? Ketika pencipta itu bergantung pada orang lain, bergantung pada makhluk lain, maka dia tidak kuasa. Dari situlah manusia memiliki fitrah beragama. Kemudian akidah Islam bersifat komprehensif, yaitu menyeluruh. Jadi pemahaman tentang akidah Islam atau prinsip akidah Islam ini bersifat menyeluruh, baik itu ketika alam sebelum diciptakannya alam, kemudian ketika alam ada, kemudian ketika alam itu berakhir. Jadi mencakup semuanya, baik itu alam akhirat, alam dunia, alam kubur, alam barzah dan lain sebagainya. Mungkin sedikit penjelasan ini bisa dipahami. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom. Selanjutnya berkenaan dengan peran akidah Islam. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu peran akidah Islam dalam kehidupan manusia dan peran akidah Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan manusia, peran akidah Islam yaitu memuaskan akal dan memberikan ketenangan pada jiwa manusia. Jadi akidah Islam itu memberikan ketenangan pada jiwa seorang manusia, kemudian memunculkan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Yang ketiga, membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim. Jadi dalam hal ini akidah Islam tujuannya atau perannya adalah dapat memunculkan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Keteguhan dalam hal apa? Keteguhan dalam memegang ajaran Islam. Kemudian membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menguatkan ketakwaan. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menumbuhkan sikap iman pada Tuhan dan juga agama, serta tunduk pada suatu aturan. Dalam hal ini akidah Islam tidak menganjurkan masyarakat untuk melawan pada aturan-aturan yang sudah ada, akan tetapi tunduk pada aturan yang sudah disepakati bersama-sama. Kemudian terwujudnya masyarakat yang saling melengkapi seperti satu tubuh. Seperti dalam hal ini akidah Islam berpandangan bahwa seluruh muslim atau seluruh masyarakat muslim, seluruh umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu tubuhnya itu merasakan sakit, maka semuanya harus merasakan sakitnya. Seperti itu akidah Islam. Kemudian terjalinnya ukhuwah Islamnya atau ikatan persaudaraan sama muslim, ukhuwah Islamnya.
Kemudian ruang lingkup akidah Islam. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi 4. Yang pertama ilahiyah, yaitu pengetahuan yang membahas tentang ilahi, seperti apa wujudnya Allah, sifat Allah, nama-nama Allah dan sebagainya. Itu ilahiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala yang berhubungan dengan nabi dan rasul, seperti itu wahyu, kemudian kitab-kitab Allah dan sebagainya. Itu kan yang berkenaan dengan kenabian. Kemudian rohaniyah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang sesuatu yang sifatnya metafisik atau tak nampak, seperti apa? Seperti adanya malaikat, kemudian adanya ruh, adanya jiwa, adanya setan dan sebagainya. Itu ada jin. Nah, itu adalah rohaniyah atau sesuatu yang tak nampak atau metafisik. Kemudian samiyah adalah segala sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh dalil nakli. Apa sih dalil nakli? Adalah dalil-dalil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah diwakili oleh wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian objek kajian dalam akidah Islam. Dalam hal ini objek kajian akidah Islam itu hampir sama dengan ruang lingkup, akan tapi lebih persingkat seperti itu. Secara umum sama. Dalam hal ini Prof. Dr. Haji Syahrin Harapan MA dalam Ensiklopedia Islam Akidah Islam membagi objek kajian akidah Islam menjadi 3, yaitu pengenalan terhadap sumber ajaran agama, yaitu ma'rifatul mabda atau kajian berkenaan tentang Allah atau Tuhan Sang Maha Pencipta. Kemudian pengenalan terhadap pembawa kabar berita keagamaan, yaitu ma'rifat al-wasithah, yaitu dalam hal ini Rasul, kemudian wahyu dan sebagainya. Kemudian pengenalan terhadap masalah-masalah yang terjadi kelak setelah kematian, yaitu ma'rifatul al-ma'ad. Nah, ini seperti hari akhir, hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Secara umum hampir sama objek kajian dengan ruang lingkup tersebut. Ya. Semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih karena sudah menyimak. Meskipun dalam hal ini penjelasannya kurang begitu bagus, tapi semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian dalam satu bab yang telah kita lalui. Jadi silahkan dilihat kembali materi-materi sebelumnya tentang pengenalan, kemudian tentang akidah Islam, dan juga ini tentang prinsip dan ruang lingkup akidah Islam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.